Indonesia. This is your captain speaking. Yo, Indonesia, yo! Gila, Malaysia puas lihat Indo kalah. Mau pildun? Ngimpi aja dulu. Sindiran pedas media, Madampang belain. Tim nasional Timnas Indonesia menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Jepang di matchday terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 Juni 2025. Malam waktu Indonesia bagian barat. Bermain di Stadion Shuita Osaka, Jepang, skuad Garuda tepatnya tumbang dengan skor 0-6. Tim asuhan Patrick Kluivert awalnya sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Lalu 3 gol tambahan tercipta di babak kedua dan membuat Garuda babak belur 0-6. Setelah bertahan semaksimal mungkin, gawang Timnas Indonesia akhirnya jebol juga di menit 15. Gol pertama Jepang itu diciptakan oleh sundulan Daichi Kamada yang mampu memanfaatkan umpan silang dari Shun Sugimoto. Setelahnya, 4 menit berselang, Jepang berhasil menggandakan keunggulan. Gol kedua Samurai Biru, julukan Timnas Jepang, dicetak oleh Takefusa Kubo. Lalu gol ketiga tercipta dari akhir babak pertama via Kamada 45+6. Lini pertahanan Timnas Indonesia benar-benar dibuat berantakan oleh para pemain Jepang. Garuda sejatinya mencoba menyerang namun Jepang terlalu mendominasi. Setidaknya nyaris 70% penguasaan bola dimiliki Jepang. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia kesulitan, bahkan termasuk untuk memainkan serangan balik. Tentunya pelatih Patrick Kluivert harus mencari solusi karena usai babak pertama berakhir, Timnas Indonesia tak berdaya dengan kondisi tertinggal 0-3 dari Jepang. Memasuki babak kedua, Jepang kembali tampil gahar. Babak kedua baru bermain 10 menit, Ryoya Morishita berhasil membuat Jepang unggul 4-0. 3 menit berselang giliran Shuto Machido yang mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kedudukan menjadi 5-0 untuk Jepang. Lalu gol terakhir di laga tersebut tercipta pada menit 80 berkat aksi Mao Hosoya. Skor 6-0 itu bertahan hingga pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang usai. Meski laga ini tak ada efeknya sama sekali atas lolosnya Timnas Indonesia ke ronde keempat, namun media Malaysia terlihat cukup keras menyindir kekalahan ini. Mereka mengatakan bahwa pertahanan Timnas Indonesia sama sekali tak berguna melawan tim seperti Jepang, oleh karena itu mereka menyarankan untuk bisa cepat berbenah jika masih ingin lolos ke Piala Dunia. Namun ada juga beberapa media yang menyindir kualitas Timnas Indonesia tak layak bermain di Piala Dunia. Bagaimana tidak, kontra Jepang, Indo sudah seperti sapi ompong saja. Kualitas seperti itu tak akan bisa bertahan di Piala Dunia. Pertahanan mereka sungguh sangat buruk, tulis Johor Daily dalam judul beritanya. Namun seharusnya ini adalah hal yang wajar. Pasalnya Jepang memang cukup jauh levelnya dibanding Timnas Indonesia saat ini. Apalagi jika melihat kedalaman tim, Indonesia sejauh ini baru dalam proses adaptasi pemain serta taktik baru. Bahkan Madampang sampai angkat bicara dan memberikan dukungan atas lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Madampang mengatakan Indonesia adalah salah satunya wakil ASEAN yang bisa membuat bangga jika bisa lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, kekalahan Indonesia ini adalah hal yang tak terlalu memalukan. Sebab Malaysia juga baru saja kalah dari negara yang tak terlalu punya nama di kancah sepak bola internasional. Malaysia menelan kekalahan dengan skor 0-3 dari Cape Verde dalam laga uji coba di Stadion Bukit Jalil Selasa 3 Juni malam waktu setempat. Ini merupakan laga uji coba kedua antara Malaysia dan Cape Verde. Di laga uji coba pertama, Harimau Malaya menahan imbang Cape Verde ke 1-1. Namun di pertandingan kedua hasilnya berbeda, tim asuhan Peter Kamfolski dibuat tidak berdaya oleh para pemain Cape Verde. Dian Livramento muncul sebagai pahlawan kemenangan Cape Verde.
Pemain Hellas Verona itu mencetak brace di laga uji coba ini. Livramento mencetak gol pertamanya pada menit ke-35. Setelah itu ia mencetak gol keduanya pada awal babak kedua atau tepatnya pada menit ke-48 untuk mengubah skor menjadi 2-0. 8 menit berselang, gawang Malaysia kembali dibobol oleh Cape Verde. Kali ini gol dijaringkan oleh Heriberto Tavares, sekaligus mengubah skor menjadi 3-0. Harusnya Malaysia lebih baik berbenah dan menekuk negaranya dahulu sebelum mereka menertawai Indonesia malam ini.